Ngobras, ngobrol asik dan santai bersama Fakultas Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sahabat Ngobras? Puasanya hari ini masih semangat kan? Jangan sampai loyo loh. Pada sore ini kita akan memperkenalkan narasumber Ngobras hari ini, yaitu Bapak Yai Nasruddin, Dr. Nasruddin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Fathul Muin. Beliau juga adalah Direktur Ma'had UIN Seizu Purwokerto. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema memperkuat hati dengan iman dan menaklukkan dunia dengan Al-Quran. Ini adalah suatu yang sangat panjang lebar, sangat menarik untuk kita bahas kali ini. Ya, Pak Nasruddin, gimana kabar? Assalamualaikum Pak Nasruddin. Alhamdulillah. Kebetulan Pak Nasruddin ini adalah dulunya satu alma mater di pesantren di Krapyak, di Komplek L. Al-Munawir Krapyak. Alhamdulillah kita ketemu di acara Ngobras ini. Ya, Pak Nasruddin, gimana ini konsep tentang memperkuat hati dengan iman itu bagaimana? Sebelum kita melangkah pada menaklukkan hati dengan Al-Quran, pasti Anda sebagai dosen senior punya keilmuan yang mendalam, kita bisa mendapatkan berbagi ilmu itu tentang menaklukkan hati dengan iman. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ikam yang saya hormati dan semua peminat pemirsa Ngobras. Ya, tema sore ini kalau kita dengar tema menguatkan hati dengan iman, menaklukkan dunia dengan Al-Quran. Iya. Itu dahsyat. Spektakuler banget. Iya. Bahas tentang menaklukkan hati aja sudah banyak, apalagi tambah lagi harus menaklukkan dunia dengan Al-Quran, menaklukkan dunia dengan Al-Quran. Iya. Lagi bulan Ramadan, bulan dunia Al-Quran, di mana bulan Ramadan di mana-mana, di masjid, di musola, di rumah, pelantunan Al-Quran, baca khatam Al-Quran berkali-kali, ya. Iya. Sangat luar biasa ya. Ini keberkahan yang nyata bahwa memang Al-Quran itu terjaga dari dulu sampai sekarang. Bicara tentang hati dan iman ya. Hati dan iman. Jadi kalau kita bicara iman itu apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, atau apa yang kita Jadi karena kalau kita ingat ya, misalkan ini Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Sabit qalbi ala dini, ya Allah yang maha membolak-balikan hati. Sabit qalbi, teguhkanlah hatiku ala dini, untuk mengikuti agama Allah. Ya, memang samudra hati itu dia ada tepi akan oleh dengan samudra dalamnya sangat luar biasa. Semua diri kita itu mesti berada dalam suasana hati ya. Hati itu juga kalau kita senang di mana? Kalau kita susah di hati, ya. Kita gembira, hati, ya. Kalau kita mantap, hati juga. Kita ragu, hati juga. Iya, semuanya bisa ada dalam pusaran hati dan semua manusia merasakan, namanya senang, namanya susah, namanya mantap, namanya ragu-ragu, namanya apa. Itu sebenarnya adalah suatu hal yang inherent ya dalam diri kita, bahkan dari detik ke detik, menit ke menit, hari ke hari selalu berpusat dalam hati itu sendiri. Nah, orang kadang bisa senang, bisa sekarang senang, besok susah, besok sana senang. Ya maunya kita senang terus ya. Iya. Terus mau kita mantap terus, maunya kita itu teguh terus ya. Tapi yang namanya dinamika, yang namanya romantika hidup itu ada ujian, ada cobaan, ada apa, dan kemudian bisa membolak-balikkan hati ya. Yang namanya orang senang juga sekarang senang, besok bisa tidak senang ya. Sekarang tidak senang, siapa tahu besok menjadi senang ya. Sekarang apalagi kaitan dengan iman itu hahuna dalam hati. Iman itu ya sudah wayang terus turunnya. Kadang lagi semangat, hatinya lagi bombong, lagi kuat, itu ya ibadahnya kuat. Lagi ketibanan rasa malas, rasa PT itu ya jadi ikut PT itu ya.
Tapi fenomena puasa ini sungguh luar biasa, artinya bisa menjadi tolak ukur bagaimana kita suasana hati kita kaitan dengan bahwa keteguhan iman itu di dalam hati. Kalau kita dianjurkan untuk farihati kutumir Ramadan, untuk senang dengan datangnya Ramadan, ya apakah kita senang ya? Apakah justru kita kusah-kurusu, kita nggak senang, kita ngapain kok orang tidak sholat berjam-jam lama, kita harus puasa. Nah, kalau kita sudah berangkat dari rasa senang, apapun yang kita hadapi tentu saja dengan semangat ya. Ya, sama lah. Dengan menata hati juga, ya, seperti menata hati, memposisikan hati dalam posisi yang kita datang bulan Ramadan itu senang, maka kita harus sambut dengan senang. Dan wujud kesenangan kita itu juga wujud dari hati kita, gitu kan. Kalau hati kita mantap dengan puasa, mantap dengan Ramadan, dengan ibadahnya, ya tentu saja menyambutnya dengan kesenangan. Dan senang itu diwujudkan dalam bentuk nyatanya, kan gitu. Ya, bentuk nyata itu yang empirik ya. Siapa saja kalau orang dalam suasana gembira, senang kan ada cirinya. Kalau senang dengan senyumnya yang tulus, kalau senang dengan pancaran mukanya yang cerah, enggak cemberut gitu kan. Orang senang dengan kuat dengan Ramadan itu apa ya? Ya ada buktinya, dan itu menjadi ukuran ketahanan kita sendiri. Karena ini pada saatnya mestinya secara normal saatnya ini adalah saatnya orang lagi naik imannya, naik rasa senangnya kan, dengan ibadah. Nah, pada saat lagi naik mestinya orang itu senang, hatinya mantap dengan imannya, kok tidak, berarti orang itu agak kurang kurang senang ya. Orang senang secara spiritual, secara mental itu juga bisa jadi orang yang sakit, sebetulnya sakit mental, sakit spiritual. Makanya Ramadan yang setiap tahun datang ini adalah satu upaya terapi, sekaligus juga refleksi, uji keimanan kita. Apakah kita sudah punya keteguhan di dalam iman, ya? Apakah kita masih ragu-ragu dalam iman? Apalagi di saat sebenarnya sudah terbuka suasana yang menghantarkan kita kepada ciri kekuatan iman kita, kok tidak? Perlu kita. Nah, puasa itu adalah proses membentuk ketahanan iman itu sendiri. Kita harus senang dengan datangnya Ramadan, melaksanakan ibadah dalam Ramadan dalam suasana yang senang, sehingga ibarat kita lagi pada saatnya lah, apapun kalau lagi pada saatnya, apalagi saat yang datang itu suatu yang ditunggu-tunggu. Kan yang gembira itu ya. Panjenengan dulu ketika membidik seorang perempuan si senang, yang kemudian saatnya dia balasnya, dan saatnya dia gitu kan, ini datang, dapat senangnya, dan semuanya seakan-akan yang dia minta kita ini. Nah, puasa ini kan begitu. Suasana hati kita seperti apa ya? Bagaimana kita menyambut Ramadan? Bagaimana kita menyambut Ramadan? Ya, bagaimana kita melaksanakan Ramadan? Ini saatnya. Lah ini biasanya kan ketika bulan puasa ini keimanan tinggi beribadah, tetapi ketika Ramadan pergi iman luntur lagi. Nah, bagaimana agar kokoh dan tetap bertambah, tetap kuat, itu mantap, itu bagaimana tipsnya ini? Begini ya, ingin saya katakan bahwa ketika pada saatnya saja orang ada yang tidak bisa memanfaatkan ini, apalagi di luar Ramadan. Bagi yang di luar, bagi yang di Ramadan itu menjadi bertingkat, kemudian sebelumnya menjadi menurun lagi, tapi pada saat Ramadan sudah memanfaatkan situasinya. Adapun kemudian setelah Ramadan balik lagi, ya ini tadi ya sudah wayang pos. Nah, bagaimana menguatkan kembali, ya selalu diingatkan pada momentum-momentum yang bisa membuat kita menaikkan iman. Jadi datangnya Ramadan adalah momentum untuk memperbaiki. Nah, di sepanjang waktu, di sepanjang zaman, bahkan setiap orang mungkin punya momentum sendiri. Bagaimana dia menaikkan imannya? Menaikkan imannya. Pada saat-saat tertentu dengan pengalaman hidupnya, orang mungkin akan teruji, dan kita teruji dan akan diuji imannya. Nah, disitulah ujian keimanan itu, apakah akan menjadi orang yang teguh dalam prinsip keimanannya, atau orang yang putus asa dan bahkan menjadi orang yang abai. Nah, disitulah
kalau kita mengapa di bulan berikutnya menjadi tidak semangat tergerus ya. Sebenarnya adalah suatu pembelajaran bahwa suatu saat orang itu bisa naik lagi dengan mengambil momentum. Nah, puasa adalah satu proses momentum. Sehingga kalau kemudian setelah puasa bisa jadi turun lagi, nggak bisa jadi. Memang. Tetapi apa yang kita pelajari dari Ramadan adalah bahwa momentum itu penting. Kita mengambil kesempatan untuk kita ambil kesempatan itu dalam rangka mengasah keimanan. Nah, awalnya namanya iman itu ya idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatul imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tuh. Di bulan Ramadan itu kan lantunan ayat Quran, apa orang baca, orang diajak sholat, orang diapakan mudah ya. Memang situasinya dan secara kolektif orang itu sama-sama legowo ya, sama-sama ingin mengingatkan juga pada saat yang tepat, diingatkan juga mudah karena ini puasa ya. Itu momentum-momentum itulah yang harus direproduksi lagi. Mereproduksi momentum menjadi kesempatan untuk menaikkan keimanan. Supaya iman itu ya selalu yang terus. Kita lihat salim ayat dan dan iman. Ketika dibacakan ayat Quran ya, ayat itu kan ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ya, ayat qauliyah dengan tadarusnya. Kok bisa ya semangat ya? Berarti semangat itu muncul karena ada momentum. Nah, berikutnya kita mencari momentum supaya bisa memanfaatkan momentum supaya bisa melanjutkan lagi. Itu yang artinya reproduksi momentum ya. Saya kira penting untuk bagaimana kita tetap menjaga keimanan biar ketika sudah turun diterbitkan lagi ya, itu harus pandai-pandai memanfaatkan momentum untuk ini. Orang itu dengan pelajaran hidupnya, dengan kesusahannya bisa menjadi momentum. Oh kok saya begini ya, saya harus dzikirullah wajilat qulubuhum, saya harus membaca ayat Al-Quran gitu. Ya saya harus tawakal pada Allah. Bahkan orang senang sekalipun, orang yang diberikan karomatan kerunian, dia harus apa? Oh kok diberikan ini ya, saya harus apa? Dzikirullah, baca hamdalah, bersyukur gitu kan. Ya dengan syukuran itu juga ya kita membagi orang bagi-bagi kesyukurannya. Ramadan kan ada sedekah, itu juga momentum bersyukur kan, itu momentum bersyukur. Jadi iman itu ya begitu, menaklukkan iman dalam hati sehingga berefek kepada diri kita, perilaku kita, dan manfaatnya pada diri kita dan orang lain. Begitu. Luar biasa, Ramadan itu momentum untuk memperbaiki keimanan, juga sebagai momentum untuk mentadarus Al-Quran. Nah, ini momentum itu Ramadan untuk memperbaiki iman dan sebagainya. Nah, cara menaklukkan dunia bagaimana ini dengan Al-Quran ini? Ini yang berat, ini perlu tahu ya. Itu bagaimana itu prosesnya, rumusnya gimana itu? Kalau sampai menaklukkan dunia dengan Al-Quran, ya kalau menaklukkan dunia biasanya kan lari itu kan di dunia itu. Al-Quran itu kalau kita terima secara tauqifi ya, wad'un ilahi ya, kalam Allah menazal ya. Dan kita baca, dan kita membacanya juga sudah menjadi sebuah keyakinan dengan ta'abbud bitilawatinya. Itulah yang qauliyah ya. Yang qauliyah itu ya begini. Ternyata kalau kita memang betul-betul selidik dan menelusuri ayat dalam Al-Quran yang qauliyah itu fakta nyatanya mengajak kita untuk berpikir kauniyah. Yang turun ilal bibili kaiful liqab. Sebagainya wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim kan. Bagaimana kita harus membaca fenomena tata surya, bulan, matahari, beredar dalam porosnya, keserasian tata alam ini untuk berpikir ilmiah sampai kepada fadzakir innama anta mudzakir kan gitu ya. Jadi kalau kita menaklukkan dunia dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri juga bicara tentang dunia dan wa fiha, samat wa samawat wal ard wa fiha gitu. Tadi dengan syams wal qamar, kemudian buminya itu ya dengan ciptaan-ciptaan yang ada, bahkan dalam wadzallallaha faminha ru'umuna yakulun, ada fenomena binatang ternak, manusia itu bisa menentukan karena Allah kuasa, dan dari
binatang ternak itu ada yang kita makan, ada yang kita gunakan untuk kendaraan, lain sebagainya yang bisa kita ambil manfaatnya mulai dari bulu dan sebagainya. Ini kan Al-Quran mengajak kita berdialog dengan fenomena dunia. Jadi ini Al-Quran kita terima sebagai orang Islam itu dengan suatu keyakinan bahwa itu kalamullah, ya, firman Allah yang kita yakini dengan dasar prinsip keyakinan sebagai sesuatu yang hak, benar. Sampai-sampai dalam kita memperlakukannya, bacanya juga harus sesuai dan bahkan kita harus menghormati bacaannya, dan kita harus menghormati kalau Quran meskipun dalam bentuk mushafnya yang tulis itu sampai sebegitunya hormat dan ta'zim Al-Quran. Tapi sisi yang lain, Al-Quran yang kita hormati ta'zimi dengan sebenarnya itu di dalamnya itu mengajak kita berdialog selancar, orang yang katakan tentang fenomena dunia itu sendiri. Dunia bukan hanya bumi tapi sampai kepada langit, ya, bahkan tentang fenomena penciptaan dunia, alam dan pemanfaatan dunia, alam kehidupan manusia di dunia dan semuanya. Iya, begini, kadang ada oknum yang merasa saya sudah mempelajari Al-Quran, saya sudah mendalami Al-Quran, tetapi kok Al-Quran lari dari saya. Saya sudah punya pesantren Quran, ya kan, kok lari, pelan ini terjerat hutang, ini gimana ini? Karena dilihatnya mungkin dari segi materi atau bagaimana ini. Ya subjektivitas ya, bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi semangat Al-Quran sebagai hudan bagi kita, bukan namanya juga sebagai hudan. Hudan. Ya, sebagai petunjuk. Ya, sebagai petunjuk dia adalah objektif ya. Kalau kemudian kita membaca petunjuk itu salah baca ya, salah kita dalam dalam membacanya kan gitu. Orang itu kalau tahu makna petunjuk jadi susah kan itu. Memang harus ada common sense yang harus dibangun oleh diri kita sesuai dengan makna dari Al-Quran sebagai tanda, sebagai simbol. Itu kan simbol. Ya, ada bentuknya dalam simbol. Kayak orang itu kalau di perempatan ya harus paham simbol ya. Kalau kuning itu siap-siap. Kalau merah berhenti. Gimana? Kalau nggak tahu sih makna simbol itu, merah malah bablas itu kan. Jadi sebagai petunjuk itu membuat rambu-rambu yang sedemikian rupa, dan rambu-rambu itu harus kita terjemahkan sesuai dengan pesan dari rambu itu sendiri. Kalau kemudian kita salah memahami itu ya kemudian menjadi salah. Kalau kemudian saya sudah mengikuti Al-Quran kemudian kok tidak ada artinya dan apalagi menggunakan Al-Quran. Nah, dalam pengertian yang luas kalau kita menggunakan Al-Quran sebetulnya orang yang belajar biologi, orang yang belajar kimia, orang yang belajar tata surya, macam-macam astronomi sebetulnya adalah bicara tentang ayat ya kan gitu. Dan itu adalah ayat Allah. Ayat Allah ya. Jadi luasnya menggunakan memanfaatkan Al-Quran itu ya kandungan Al-Quran itu sendiri sampai mana gitu. Nah, kalau Al-Quran saja sudah sampai seperti itu, itu kan luas. Nah, bagaimana manusia bisa memahami maknanya? Kan manusia diberi akal, diberi hati dan diberi rasa ya, bisa mengakal, bisa menafsirkan, bisa memahami menggunakan penalarannya, menggunakan pikirannya sampai mengambil suatu kesimpulannya. Nabi Ibrahim itu menjadi contoh ya. Ketika gelisahnya hati ingin mendapatkan anak yang kemudian mengikuti masyarakatnya, kenapa kok pada menyembah benda-benda yang ada. Dia lihat bintang, oh ini, dia lihat rembulan, oh ini dia entah itu jangan-jangan ini. Ketika dia semuanya direnungkan, semuanya diamati, inilah hubul afilin, oh gimana ya saya harus percaya kepada rembulan, saya masih ada, rembulannya sudah hilang. Kemudian sampai kepada basir rotan ya, matahari yang lebih luas, tapi kemudian sampai pada kesimpulannya, hai kaumku, saya tidak akan menyembah seperti yang ada kembali, tapi Tuhan saya adalah khaliqul syai', dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dan di sini sebetulnya ya itu fakta dalam Al-Quran, dan sekaligus bagaimana Al-Quran menunjukkan kepada manusia tentang bagaimana memahami hakikatul Quran itu sendiri ya, seperti itu. Begini Pak, ketika ada orang yang memahami bahwa menaklukkan dunia itu ya menakluk dengan Al-Quran ya ketika zaman Nabi seperti itulah. Ini pada zaman Nabi apakah udah
plur, udah full, sudah seluruhnya itu dunia ditaklukkan dengan Al-Quran, ataukah itu sebagai pondasi, ataukah sebagai simbol, atau sebagai hanya istilahnya ada ketindaklanjutan seperti itu? Jadi ada sisi universalitas Al-Quran, iya. Dan ada sisi-sisi kontekstualisasi Al-Quran. Iya, kontekstualisasi. Ada kontekstualisasi dan ada makna universal. Oh iya. Kalau kita bisa mengambil makna universalnya ya dari dulu sampai sekarang ya ya soleh. Kan? Tapi kita kadang berbicara tentang kontekstualisasi, iya, betul. Apalagi pemahaman dengan konteksnya yang ada, dan bagaimana Al-Quran dalam kontekstualisasi yang lebih luas itu ya harus kita pahami pula kepada makna substansinya. Maka ada makna substantifnya dan ada makna eksistensinya. Eksistensinya ya bagaimana konteks masyarakatnya. Kalau dalam konteks Nabi itu apalah yang turun Nabi, mengapa ibil? Iya. Unta ya. Iya. Kalau orang Indonesia yang hidupnya di kampung, apa itu? Kerbau. Yang mereka ngerti itu kan ya sapi, kerbau. Iya. Jadi kata-kata apalah yang turun ibil itu dalam konteks masyarakat Jawa nggak kontekstual. Iya. Tetapi bahwa makna universalitasnya adalah penciptaan. Itu bisa. Makanya sama-sama hewan menjadi masuknya. Ya boleh jadi apa yang turunnya ilal cempei gitu ya. Iya, memang. Cempe itu cempe ya. Iya. Cempe itu apa? Cempe ya anak kambing, ya kan, anak kambing. Iya. Iya. Kalau bicara tentang cempe lebih paham orang Jawa. Orang gunung sana lebih paham. Kalau ditanyakan bagaimana unta lihat aja belum, paling lihat aja di gambar gitu. Bagaimana kehidupan unta, bagaimana makani unta, bagaimana unta gitu. Gitu ya. Bahwa yang dimakna diusung adalah makna universalitas Al-Quran, ya di situ cempe pun masuk. Iya. Luar biasa. Itu. Iya, harus selalu ingat. Kaifakulikot kemudian adalah badakir. Iya. Berarti ini harus selalu berpikir, selalu kontekstual seperti itu agar selalu. Tapi kontekstualisasi itu harus berpegang pada makna substansi yang universal. Universal. Ya, kontekstualisasi nggak bisa mengkaitkan dengan yang universal ya. Ya juga nggak nyambung kan. Iya. Sampai kepada universalitasnya. Menaklukkan dunia dengan Al-Quran ya, Al-Quran itu sendiri sudah bicara tentang dunia wa ma fiha. Jadi sebetulnya bagaimana kita mengakuinya Al-Quran dan bagaimana kita memahami pesan-pesan Al-Quran, baik pesan kauliyah kemudian diturunkan pada kauliyahnya, dikontekstualisasikan dari kauliyah kepada kauliyahnya. Nah, ini kita baru bisa merumus bahwa Quran itu solihun likulli zaman belmakan. Bahkan dalam jangan pemikiran yang jauh seperti itu ya, orang belajar ingin baca Al-Quran dengan fasih, dengan benar, itu juga ada kontekstualisasi. Iya. Kalau orang Arab yang diturunkannya Al-Quran dengan bahasa lisan dan Arabiyyun mubin ya konteksnya sangat langsung nempel gitu ya. Kalau orang Jawa apalagi dialektikanya beda, aksennya juga beda. Melafalkan huruf juga ain nggak bisa, Iya, kalau orang Banyumasan. Iya, saya tertawain di kerawnya ain. Iya. Demikian orang Timur Tengah loh. Iya. Itu susah. Oh gitu. Teman itu istri suaminya itu orang Timur Tengah, di Jogja itu suruh bilang mangan itu susah. Maan gitu terus. Maan gitu terus. Enggak bisa. Iya. Langsung berdialog dengan enggak bisa, sama kebaliknya kan gitu. Ya, kita belajar Al-Quran dengan kontekstualisasinya dulu pakai anil pun, banfil pun, tantil pun, ya assalamu ya alhamdulillah alif lam matidatan amati patah alhamdulillah sampai seperti itu kontekstual. Iya. Dan orang belajar Al-Quran yang dibelajar Al-Quran loh ya. Al-Quran dalam konteks teologi suatu sangat luar biasa itu saking ingin yang baca Al-Quran yang membaca dalam ibadah. Belajarnya sampai seperti itu. Nah di Timur Tengah nggak ada itu. Anit pun nggak ada itu. Seperti itu. Lokalitas kita itu. Iya karena udah mendarah. Nah, setelah dulu ada anit pun, kemudian ada reproduksi, ada kiroati, ada ikro, ada amsilati. Macam-macam ya. Iya banyak sekali. Iya. Metode-metode iya.
Nah sebegitunya ya, mulai dari cara baca sampai pada pemahamannya, itu juga Iya. Pernah ada yang baca zal sulit ya kan? orang apa namanya, orang Jawa Sunda ya. Iya. Zina gitu. Iya. Alazina. Iya. Nggak bisa aladina, aladina, Iya. bisa alazina gitu ya. Waduh, yang susah lagi aladzina. Iya. Itu korban orang baca Al-Quran melalui apa namanya itu, transliterasi. Iya. Ya ayyuhalladzina Ya, apalagi sinetron seperti itu. Iya, karena transliterasinya dizat kan. Iya, iya. Nah, perlu ada kontekstualisasi yang mengarah pada substansi, tentu saja gitu. Iya, berarti ini antara mengkokohkan iman dengan menaklukkan dunia dengan Al-Quran, ini ada satu kesatuan yang harus satu paket atau dua sisi mata uang, atau sesuatu yang bisa terpisah atau bisa nyambung gitu. Iman itu kan percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, percaya Yeah. pada Al-Quran yang Yeah. Nah, Al-Quran yang kita yakin, kita percaya dalam menjadi modal bagi kita untuk mengasah keyakinan. Namanya keyakinan, bagaimana kita akan menambah iman ya, tidak tulihat saling imana. Ya, nah, ya. Untuk menambah iman ya kita harus itu tadi kauliyah dan kauniyah. Kauniyah. Ya, Al-Quran itu soal zaman itu ya makna universalitas dan makna kontekstualisasinya. Sehingga kalau tidak seperti ini ya, Al-Quran hanya akan mandek pada zamannya. Iya. Gitu, kan? Iya. Bagaimana kita akan membumikan lagi di era sekarang? Kan? Iya. Ya, terima kasih Pak Nasruddin, luar biasa penjelasannya tentang menaklukkan hati, mengkuatkan hati dengan iman dan menaklukkan dunia dengan Al-Quran. Ya, di situ dibahas ya panjang lebar secara gamblang bahwa bulan Ramadan adalah momentum untuk menguatkan hati dengan keimanan dan menaklukkan dunia dengan Al-Quran dengan cara berpikir secara rasional. Oh ya, sahabat Ngobras, mengingatkan ya, acara Ngobras itu setiap sore jam 17 ya. Dan juga ada acara talent dakwah. Di situ ada tentang kreativitas para mahasiswa dakwah untuk menampilkan kreativitasnya. Juga ada Ngobras. Nah, bisa dilihat di channel YouTube Fakultas Dakwah UIN Seisu. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Ya, mungkin cukup. Terima kasih Pak Nasruddin atas waktu dan segalanya penjelasannya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.